Shalom, saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 11 mengatakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara, kita percaya dalam kehidupan ini banyak situasi dan keadaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Maka nas ini hendak mengingatkan tentang kesungguhan kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Dapat diibaratkan bahwa kita sedang dalam medan perang. Siapa yang akan menang? Kita atau lawan kita? Siapa yang akan menang? Hanya ada dua kemungkinan, bahwa kita dibunuh oleh lawan, itu dosa kita, atau kita yang membunuh lawan kita, yaitu dosa kita. Jika dari strategi perang yang dikatakan bahwa kita pasti menang melawan musuh kita, yaitu dosa. Sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut, yaitu dosa, dan kuasa kemenangan itu telah dicurahkan dalam diri kita. Yang terdapat dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-11, yang menjadikan kita manusia baru, saudara. Itulah sebabnya dikatakan dalam nas ini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak godaan untuk mengalahkan kita. Melalui nas ini, saudara, firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita, mengajar kepada kita, supaya kita tetap menjadi pemenang melawan setiap godaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kesungguhan kita menjadi manusia baru yang terus diperbaharui. Saudara, kita bersyukur atas iman kita di dalam Yesus Kristus yang telah menganugerahkan pada kita manusia baru. Namun tentu tidak cukup hanya sebatas status dan nama sebagai orang Kristen saja. Tetapi kita mau diingatkan bahwa hidup dalam manusia baru itu harus menerima pembaharuan dan akan terus diperbaharui. Jika satu kebun telah dibersihkan, maka tentu tidak cukup hanya dibersihkan saja, tetapi harus juga senantiasa dibersihkan dan juga ditanami dengan berbagai tanaman agar kebun itu menjadi kebun yang bersih, kebun yang produktif, bukan menjadi lahan yang kosong yang hanya ditumbuhi oleh ilalang-ilalang saja. Demikian halnya iman percaya kita, saudara. Tidak hanya sebatas formalitas saja, tetapi harus ada kesungguhan untuk kita mengembangkan diri sebagai manusia baru. Bagaimana kesungguhan kita mau mengembangkan diri supaya perilaku, perbuatan kita setiap saat semakin baik. Yang kedua, saudara, untuk kita bisa mengalahkan dosa, kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Tidak ada satu perbuatan benar pun yang dapat kita lakukan jika hanya mengandalkan kemampuan diri kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, jika dari dalam diri kita mungkin saja berkata, aku tidak akan melakukan dosa, aku tidak akan melakukan yang jahat. Namun Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa daging kita lemah. Jika hanya mengandalkan diri kita, tentu saja kita tidak akan sanggup menghadapi berbagai godaan yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Jika kita bisa berbuat benar hanya mengandalkan diri kita, itu hanyalah sandiwara, alias bahwa berbuat dosa di dalam perbuatan baik. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajarkan dalam Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus, yaitu roh yang mengajari, roh yang mengingatkan, dan yang memberikan hikmat bagi kita menjalani kehidupan ini. Saudaraku,
kita senantiasa harus memohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita dan memohon supaya kekuatan untuk melawan segala godaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, sehingga hidup kita benar-benar dipelihara, dijaga, dan diawasi oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudara menjadi manusia-manusia yang kuat secara roh, mampu mengalahkan setiap dosa. Amin.